1886, monster paling menakutkan yang pernah ada. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus mematikan mengatur ulang. Dong dong dong. Setelah mengantre cukup lama, giliran Xiaoyan yang memasuki kantor pendaftaran. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, Xiaoyan pun masuk dengan lancar. Baru saja memasuki lobi kantor pendaftaran, Xiaoyan melihat sekeliling dan mendapati bahwa hanya ada 3 orang di sana. Kepalanya adalah seorang lelaki tua. Lelaki tua itu duduk di atas lobi, memegang pena bulu dan melambaikannya dengan lembut, seolah sedang merekam sesuatu. Di samping lelaki tua itu, 2 orang penjaga berdiri seperti patung batu dengan tenang. Katakan padaku nama dan kekuatanmu, dan aku akan memutuskan jenis dan pangkat pasukanmu. Di atas lobi, lelaki tua itu memiliki tanduk di dahinya. Kekuatan, kedua penjaga di sekitarnya juga menatap Xiaoyan, dan aura serius memenuhi tubuh Xiaoyan. Seperti yang diharapkan dari Myriad Dimension, ini adalah tulisan tangan yang sangat menakutkan. Xiaoyan tersenyum tipis ketika melihat ini. Jelas bahwa ketiga orang di depannya semuanya adalah salah satu dari Seven Star Fighting Immortals. Xiaoyan, dalam hal kekuatan, dia berada di tahap awal Seven Stars Fighting Immortals. Setelah menarik napas, Xiaoyan berkata dengan suara yang sangat tenang, seolah-olah dia sedang menceritakan hal yang agak sederhana. Oh, Seven Stars Fighting Immortals. Pada saat ini, mata lelaki tua monster bertanduk itu berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Xiaoyan. Dilihat dari pengalaman lelaki tua itu, Xiaoyan ini masih cukup muda, dan pada usia seperti itu dia mampu mencapai level Seven Star Fighting Immortals. Bakatnya tidak boleh diremehkan, karena umur monster pada dasarnya dapat bertahan hidup di bawah 10.000 tahun, dan setelah 10.000 tahun, itu akan menjadi bencana 10.000 tahun pertama. Selain itu, perhitungan umur monster berbeda dengan manusia. Bagi monster, hanya setelah kelahiran kebijaksanaan spiritual dan melalui transformasi bencana dapat dihitung sebagai awal dari supernatural, dan baru kemudian usianya dapat dihitung. Semakin tua monster itu, semakin tua wajahnya. Kecuali jika beberapa ramuan obat yang berharga digunakan, wajahnya akan terus melemah. Apakah ada masalah? Xiaoyan melirik sedikit, berhadapan dengan lelaki tua itu, dan bertanya dengan ragu. Seven Star Fighting Immortals dapat mencalonkan diri sebagai Jenderal Monster di pasukan monster. Aku ingin tahu apakah saudara Xiaoyan tertarik. Setelah Sunsi, lelaki tua itu tertawa pelan seperti rubah tua. Saat ini, di masa-masa sulit, seorang pria seperti Xiaoyan yang muda dan kuat secara alami sangat diterima. Aku memiliki sedikit pengetahuan, dan aku bergabung dengan pasukan hanya untuk melindungi tanah airku. Bagaimana Hede dapat bersaing dengan banyak orang kuat di negara setan segudang? Kata-kata tuanku ada di dalam hatiku. Pada saat ini, Xiaoyan mengepalkan tangannya sedikit, dan ada sedikit senyum lega di sudut mulutnya, seolah-olah dia meremehkan apa yang disebut Jenderal Iblis ini. Orang ini, tampaknya memiliki beberapa rahasia. Orang tua itu mengambil pena dan menulis nama Xiaoyan di atas kertas, dan segera mencium sedikit bahaya dari senyum Xiaoyan yang tidak berbahaya. Jenderal Serigala, kalahkan dia. Sekarang ada 8 Jenderal Iblis baru. Aku yakin ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Setelah Sunsi, orang tua itu berkata kepada salah satu penjaga di sampingnya. Tetapi tuanku, bukankah orang ini? Jenderal Serigala, salah satu penjaga, mendengar kata-kata itu dan menatap lelaki tua bertanduk itu dengan bingung, bertanya-tanya. Kau bawa saja dia ke sana, sisanya terserah padanya, kuharap aku tidak. Salah kali ini, orang tua bertanduk itu berpura-pura bersikap mendalam. Ya, begitu dia selesai berbicara, Jenderal Serigala membawa Xiaoyan pergi dari sini dan pergi ke suatu tempat. Tuan, orang bernama Xiaoyan ini tampaknya sangat berbahaya. Saat Jenderal Serigala dan Xiaoyan pergi, penjaga yang tersisa berbicara perlahan. Apakah Anda juga menyadarinya? Orang ini tampaknya cukup sombong, ketidakpedulian dalam nadanya. Jika dia tidak memiliki kelicikan, saya khawatir dia adalah orang yang sembrono. Tetapi intuisi saya mengatakan bahwa dia seharusnya yang pertama, karena aura pembunuh yang ganas pada dirinya tidak dapat dipalsukan. Pria tua bertanduk itu tersenyum. Tuan Sengming, tetapi kali ini di pasukan, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang bersaing untuk mendapatkan Jenderal Iblis,
tetapi hanya ada sedikit pembangkit tenaga listrik yang dapat bersaing untuk mendapatkan komandan iblis. Penjaga itu berkata dengan ragu-ragu, "Hei, jangan terburu-buru." Begitu suara itu jatuh, ketenangan kembali pulih di sini. Di sisi lain, aura ganas di tubuh serigala Jiang seperti serigala ganas, yang mencekik. Pada saat ini, dia membawa Xiao Yan ke arena seni bela diri dengan ekspresi kesal. Arena seni bela diri berdiri di bawah tanah kerajaan 10.000 iblis. Itu adalah wilayah khusus yang dibangun oleh Raja Iblis 10.000 sendiri. Tujuannya tentu saja untuk melatih pasukan, memilih jenderal, dan bersaing satu sama lain. Saat ini, jumlah monster yang mendaftar menjadi pasukan terus meningkat. Di antara para monster, yang paling kuat dan cerdas akan dibawa ke sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran, untuk memilih komandan dan staf yang dapat bertugas sebagai pasukan. Wah, kamu tampaknya sangat sombong. Dalam perjalanan, dia membawa Xiao Yan ke tujuannya, tetapi Jenderal Serigala itu mencium sedikit penghinaan dari senyum Xiao Yan yang tidak berbahaya, dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras. "Mengapa kamu melihatnya?" Melihat ini, Xiao Yan segera menahan senyum dan berkata dengan lembut. "Beberapa jenderal iblis yang baru dipromosikan semuanya adalah orang-orang yang sangat kuat. Kalian yang lemah, apalagi bertarung dengan jenderal iblis lainnya, aku khawatir kalian bahkan tidak tahu bagaimana kalian mati." Jenderal Serigala itu menatap wajahnya dengan serius. "Kalian tidak perlu khawatir tentang ini, bawa saja aku ke sana." Xiao Yan berkata sedikit. 8 jenderal iblis hari ini, yang paling kuat memiliki kekuatan tahap akhir dari 7 dewa pejuang bintang. Kalian menyerah pada kematian dengan sia-sia. Jenderal Serigala itu mendengus dingin, jelas sangat tidak puas dengan sikap Xiao Yan. Arena seni bela diri itu seperti arena melingkar. Di area pertempuran tempat gundukan turun, dan di luar penghalang yang dibungkus oleh penghalang, monster yang tak terhitung jumlahnya berjalan di sekitar sini, dan di arena di bawah, medan pertempuran sengit sedang berlangsung. "Turunlah, 8 jenderal iblis ada di bawah. Aku harap kalian bisa bertahan 1 atau 2 ronde. Ini akan sangat bermanfaat bagi kalian di pasukan di masa depan." Setelah Jenderal Serigala selesai berbicara, dia tiba-tiba menendang Xiao Yan ke medan perang yang tenggelam. 8 jenderal monster, tampaknya mereka memiliki beberapa cara yang mengejutkan. Gelombang Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi sudut mulutnya tersenyum tanpa henti. Jika hanya ada 8 jenderal monster yang kekuatannya tidak melampaui tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals, maka untuk dirinya sendiri, itu masih tidak dapat menyebabkan hambatan apapun. Di antara pasukan dunia iblis, selain dari penguasa tertinggi Wan Yao Wangzai, dia adalah komandan iblis dengan kekuatan dan kekuasaan tertinggi. Meskipun kekuatan Xiao Yan hanya di tahap awal dari Seven Star Fighting Immortals, ambisi serigala Xiao Yan bukan hanya iblis kecil akan. Setelah sekitar 10 menit bersentuhan, monster dengan wajah tergesa-gesa berlari keluar dari arena dengan tergesa-gesa dengan ekspresi heran. "Ada apa?" Jenderal Serigala masih di sini menunggu catatan Xiao Yan, sehingga dia dapat kembali ke Tuan. Melihat monster yang tergesa-gesa ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Tuan Jenderal Serigala, hal besar itu buruk." Monster yang bertanggung jawab atas pesan itu tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. "Apa yang terjadi?" Jenderal Serigala itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan dingin. "Orang yang kau bawa," monster itu berkata perlahan. "Apa kau gagal?" Seorang pembangkit tenaga listrik di tahap awal Seven Star Fighting Immortals benar-benar tidak dapat menaruh banyak harapan padanya. Jenderal Serigala itu menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia dapat memprediksi rekor Xiao Yan. Batuk. "Ya, jika aku secara tidak sengaja tidak mengendalikan kekuatan, seharusnya tidak ada masalah, kan?" Saat ini, di medan perang di bawah, 8 monster dengan perawakan berbeda jatuh ke tanah dengan luka serius. Mereka sedang bermimpi. Tanpa diduga, orang yang tertawa tanpa membahayakan manusia dan hewan ini benar-benar mengalahkan 8 orang dengan kekuatannya sendiri. Kejutan semacam itu membuat 8 orang merasa takut dan hormat terhadap Xiao Yan, guru. Hakim binatang monster yang bertugas menjaga Xiao Yan dan 8 jenderal monster yang baru dipromosikan untuk bertarung tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Ketika Xiao Yan datang ke sini tadi, dia bertemu dengan perlawanan gabungan dari 8 jenderal iblis, tetapi Xiao Yan mengabaikannya. Tidak butuh waktu lama bagi Xiao Yan, yang seganas binatang api,
untuk mengalahkan 8 orang lainnya satu demi satu dengan api kuat yang melampaui level yang sama. Hanya butuh kurang dari sebatang dupa untuk mengalahkan 8 Jenderal Iblis dengan kekuatan satu orang, yang mengejutkan binatang iblis wasit. Saya umumkan bahwa Tuan Xiaoyan adalah pemimpin dari 9 Jenderal Iblis. Setelah berbicara, Hakim Binatang Iblis juga mengangkat tangannya dan bersumpah. Terlalu kuat, Xiaoyan ini benar-benar terlalu kuat. Terutama api kuning seperti itu, ketika api keluar, kekuatan 8 Jenderal Iblis lainnya banyak ditekan, jadi mereka dikalahkan satu demi satu. Saya tidak mengendalikan kekuatan, saya minta maaf. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, menyingkirkan api di tubuhnya, berkata dengan sedikit permintaan maaf, dan berjalan pergi ke 8 Jenderal Iblis setelah beberapa saat, sedikit kekuatan lembut menyehatkan luka-luka mereka. Tubuh, sehingga 8 orang yang awalnya sangat kesal sekarang perlahan-lahan merasa lega. Xiaoyan ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat khusus tentang menjadi seorang manusia. Tuan Xiaoyan benar-benar berbakat, saya akan mengaguminya. 8 orang itu terkejut, tetapi mereka juga memiliki kesan yang baik tentang perilaku Xiaoyan yang mengutamakan prajurit. Xiaoyan, setelah sekejap mata, Jenderal Serigala itu buru-buru turun dari arena dan datang ke arena saat ini. Melihat bahwa Xiaoyan hampir tidak terluka di lapangan, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Awalnya, saya hanya tidak ingin melihat Xiaoyan dianiaya, tetapi sekarang tampaknya telah berkembang menjadi penghancuran sepihak Xiaoyan. Tuan Jenderal Serigala itu baik. Sekarang saya adalah pemimpin Jenderal Iblis yang baru, kan? Xiaoyan bertanya dengan ragu-ragu, nadanya agak datar, sepertinya setelah mengalahkan 8 Jenderal Iblis, dia masih tidak tahu harus berbuat apa, apalagi yang bisa dilakukan. Tujuan umum, apa yang ingin kamu ungkapkan? Jenderal Serigala itu sendiri hanyalah kekuatan tahap akhir dari 7 Dewa Pejuang Bintang. Meskipun dia adalah Jenderal Iblis kuno, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa mengalahkan 8 Jenderal Iblis itu sendiri. Pengalaman dan kekuatan tempur tirani macam apa yang dibutuhkan ini? Saya memberanikan diri untuk bertanya, karena saya telah mengalahkan 8 Jenderal Iblis sekarang, saya telah membuktikan kekuatan saya sendiri, jadi bisakah saya memenangkan Jenderal Iblis? Melihat ekspresi waspada Jenderal Serigala, Xiaoyan tidak ragu-ragu. Hampir saja berkata, apa, bertarung demi si tampan, persyaratan minimum untuk si tampan iblis adalah petarung abadi bintang 8. Kalian berada di tahap awal petarung abadi bintang 7. Jangan buat masalah untukku. Jenderal Serigala berkata dengan marah, tetapi dia juga terkejut di dalam hatinya, bertarung demi nama si tampan iblis. Aku khawatir ini adalah tujuan Xiaoyan. Bagaimana kau tahu jika kau tidak mencobanya? Kau bilang ya, Tuan Jenderal Serigala. Pada saat ini, kekuatan dalam tubuh Xiaoyan menjadi dalam, dan kekuatan mengerikan yang tampaknya melampaui semua pembangkit tenaga listrik yang hadir menyapu, menyebabkan ekspresi Jenderal Serigala dan yang lainnya berubah tanpa sadar. Serius, aura ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik di tahap awal 7 bintang Dosian. Nak, apakah kau memberontak terhadap hati tentara? Percaya atau tidak, aku akan membawamu ke pengadilan sebagai Jenderal Serigalaku dan menanganinya sesuai dengan hukum militer. Panglima Iblis adalah inti dan komandan tentara, tetapi dia tidak sebanding dengan Jenderal Iblis. Jenderal Serigala itu marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Hehe, kurasa aku bisa mencoba orang ini. Tepat saat Jenderal Serigala itu meraung, lelaki tua bertanduk itu perlahan datang ke sini dan berkata dengan lembut. Iblis tua, tetapi ini tidak sesuai dengan aturan. Jika masalah ini keluar, aku khawatir Raja Iblis 10.000 akan menyalahkannya. Jenderal Serigala itu juga ragu-ragu saat ini. Di musim yang bermasalah saat ini, tentu saja aku tidak bisa mengikuti aturan selangkah demi selangkah. Biarkan dia mencobanya, kekuatan tidak berarti segalanya, bukan? Turun, tertawa, coba saja, tetapi aku tidak bisa menjamin keselamatanmu, petarung abadi bintang 8. Kau harus memiliki kesadaran akan hidup dan mati. Jenderal Serigala bergumam, di pasukan kita hari ini, ada kekurangan komandan iblis. Bahkan sekarang, hanya ada 4 komandan iblis, dan 2 di antaranya baru saja terpilih. Si kecil, apakah kau percaya diri? Kata iblis bertanduk sambil tersenyum. Coba saja, Xiaoyan tersenyum tipis. Sekarang 2 iblis tampan yang baru dipromosikan adalah iblis tampan Tianhu,
yang merupakan setengah langkah dari petarung abadi bintang 8, dan Su Zeng, yang berada di tahap awal dari petarung abadi bintang 8. Karena kompetisi Komandan Iblis adalah acara yang sangat penting di Kerajaan Iblis Segudang, jadi besok, kamu dan Komandan Iblis Tianhu akan melakukan duel publik di sini, dan pemenangnya adalah Komandan Iblis. Jika kamu dapat mengalahkan orang ini, kamu akan dapat mengikutinya. Tantang Su Zeng, si Iblis Tampan. Orang pertama di Komandan Iblis yang baru sekarang adalah Su Zeng. Jika kamu dapat mengalahkan Su Zeng, saya khawatir gengsi dan daya tarik Anda akan meningkat pesat. Jika kamu gagal, kamu tidak akan memiliki kualifikasi untuk terus bersaing memperebutkan posisi Komandan Iblis, tetapi kamu masih menjadi pemimpin dari 9 Jenderal Iblis, bisakah kamu setuju? Kata Iblis bertanduk tua itu. Baiklah, tidak masalah. Xiao Yan langsung, setuju. Baiklah, mari kita semua pergi hari ini. Yu Yin meringkuk, dan medan perang kembali tenang. Di sisi lain, di kerajaan 10.000 iblis. Oh, Xiao Yan ini adalah pembangkit tenaga listrik yang direkomendasikan oleh leluhur lembah kupu-kupu. Mengalahkan 8 jenderal iblis dengan kekuatan sendiri, mencoba memprovokasi dan bersaing memperebutkan posisi Komandan Iblis. Pada saat ini, lelaki tua bertanduk di samping Wan Yaowang menjelaskan semua yang terjadi hari ini, dan Wan Yaowang tidak dapat menahan tawa. Ada kedalaman yang tak terduga di dalamnya. Kirim seseorang untuk memberitahu Tianhu Yaoshuai tentang pertempuran besok. Jika dia kalah, serahkan posisi Komandan Iblis. Juga, biarkan aku diam-diam menatap Su Zeng Yaoshuai. Aku selalu merasa bahwa kekuatan dan niatnya tampak tidak benar, karena napas di tubuhnya selalu memiliki beberapa bau menjijikkan, seperti klan jahat asing yang keterlaluan gelombang-gelombang dan sekarang perang sudah dekat, aku tidak tahu di mana Lord Heisha Longlang sekarang. Setelah berbicara, ketenangan dipulihkan di sini. Susu, kekuatan-kekuatan dunia iblis hanyalah sekelompok kantong jerami yang jarang dan biasa. Ketika aku memasuki medan perang kuno sebagai Komandan Iblis, aku akan menggunakan kekuatan semut-semut ini untuk membuka segel penjara penindasan iblis untukku, dan membiarkan makhluk-makhluk di dunia iblis ini hangus, dan istana jiwa kita dapat mengumpulkan binatang iblis dan iblis yang tak terhitung jumlahnya darinya. Rencananya meletakkan fondasinya. Susu, di manor yang agak sunyi, suara gelap Su Zeng terdengar perlahan. Di tempat terakhir, di pavilion yang bising, monster berwujud rubah putih perlahan berdiri di sini, dan beberapa monster rubah tinggi terus-menerus menawan. Napas yang ganas di tubuhnya terasa dingin. Monster abadi petarung bintang 8,5 langkah, Tianhu yang tampan. Tuanku, Raja Iblis dari 10.000 iblis mengirim pesan. Seseorang akan menantang posisimu sebagai Komandan Iblis di arena besok. Kau harus pergi dan membuktikan dirimu. Tiba-tiba, seekor monster rubah muncul dari kegelapan dan berkata pelan, anak buahnya. Aku tahu. Itu hanya tahap pertama dari 7 dewa pejuang bintang. Besok, aku akan memberitahumu apa itu kematian sejati. Kau bilang ya, cantik, hehe. Setelah Tianhu selesai berbicara, tubuh dan telapak tangannya berbalik ke arah monster cantik yang mengelilinginya. Pemandangan itu cukup kacau. Untuk sementara waktu, Wan Yao merekrut pasukan secara tertib di luar negeri, dan saya khawatir pertempuran terakhir dunia iblis semakin dekat, malam selalu suram, dan dalam sekejap mata hari berikutnya telah tiba. Dalam satu malam, nama Xiao Yan yang ganas dan ganas tersebar luas di negara 10.000 monster. Untuk sementara waktu, monster yang tak terhitung jumlahnya menantikan pertarungan antara Xiao Yan dan monster Tianhu. Salah satunya adalah pembangkit tenaga listrik yang mengalahkan 8 jenderal iblis dengan kekuatan petarung abadi bintang 7 di tahap awal, dan yang lainnya adalah iblis tampan Tianhu yang merupakan petarung abadi bintang 8,5 langkah. Tingkat pertempuran ini sangat menarik di masa kritis hari ini. Hari berikutnya, pagi-pagi sekali, sebelum waktu yang ditentukan untuk pertempuran, arena seni bela diri dikelilingi oleh tentara monster yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya semuanya untuk menonton pertempuran antara keduanya dan tiba lebih awal. Huho, benar-benar ramai. Tidak lama kemudian, Xiao Yan juga tiba di medan perang dengan lancar. Namun hari ini, Jie Kong di medan perang sebenarnya telah berevolusi dari kekosongan asli menjadi pegunungan. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ini adalah tulisan tangan orang dalam mereka. Tubuh Tianhu Yaoshuai adalah Tianhu, yang memiliki banyak kelebihan di pegunungan berhutan ini. Tetapi Xiao Yan tersenyum tipis. Jika itu hanya setengah langkah dari petarung abadi bintang 8,
tidak dapat dihindari untuk bertarung. Karena kalian berdua ada di sini, mari kita masuk. Pada saat ini, sosok Raja Iblis 10.000 perlahan-lahan berkedip keluar dari luar pegunungan Dacang. Sosok itu kasar dan mengandung sedikit penindasan yang tak tertahankan. Tingkat pertempuran ini jelas membutuhkannya untuk menjadi tuan rumah secara langsung. Hei, aku tidak tahu seberapa tinggi langit, aku akan membiarkanmu berlutut dan memohon belas kasihan sebentar lagi. Tianhu Yaoshuai mendengus dingin, ekor seputih salju di belakang punggungnya terus bergetar, dan bau aura khusus yang sangat menyengat merasuki tubuhnya. Ada banyak omong kosong, Xiao Yan berkata dengan tenang, dan segera melewati perisai energi medan perang dan memasuki pegunungan yang khusus digunakan untuk pertempuran. Untuk sementara waktu, pertempuran antara monster dan orang-orang tampan dimulai perlahan. Apakah kamu akan keluar sendiri atau kamu membutuhkan aku untuk melakukannya? Tepat setelah memasuki pegunungan yang luas, tubuh kokoh Tianhu Yaoshuai perlahan-lahan dipenuhi dengan aura berbahaya. Di matanya, dia dapat dengan jelas mendeteksi jejak penghinaan dan kekerasan. Jelas, orang ini mampu maju ke jajaran Komandan Iblis dengan kekuatan setengah langkah 8 bintang abadi, karena dia memiliki kekuatan yang dia banggakan. Kalimat ini juga diberikan kepadamu. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, di mata yang awalnya acuh tak acuh, niat membunuh yang kuat yang tidak dapat disembunyikan, keluar tanpa terkendali, bagaikan binatang buas yang mematikan mata merah, sungguh mengejutkan. Aku sedikit penasaran, siapa yang memberimu nyali untuk memprovokasiku dengan kekuatan tahap awal Seven Star Fighting Immortals? Mungkinkah kau pikir api anehmu bisa menaklukkan segalanya? Ekor Tianhu Yaoshuai perlahan berdetak di belakang punggungnya, dan setiap ketukan membawa jejak niat membunuh yang dingin, menyapu keluar. Omong kosong, dengan mendengus dingin, tinju Xiao Yan bercampur dengan api merah menyala, menghantam kekosongan pegunungan dengan pukulan, dan kekosongan itu tiba-tiba meledak, jejak energi dan kekuatan api yang mengerikan, bersiul. Dia menghantam Tianhu Yaoshuai. Bang bang bang. Melihat pukulan acak Xiao Yan, Tianhu Yaoshuai mengecilkan matanya menunjukkan kekaguman yang tak berujung, tetapi tubuhnya berdiri tak bergerak di kehampaan, membiarkan tinju api Xiao Yan menyerang tubuhnya sendiri. Petik 2. Robek itu. Tinju api itu mengenai Tianhu Yaoshuai, tetapi tidak menyebabkan fluktuasi apapun. Itu hanya berubah menjadi riak energi dan menghilang dengan lembut. Tampaknya kekuatan fisik Tianhu Yaoshuai telah mampu mengabaikan Xiao Yan, serangan tentatif. Ayo tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, atau kau akan jatuh di sini hari ini. Tianhu ku bertarung dengan orang-orang, hanya ada hidup dan mati, dan tidak ada kemenangan atau kekalahan. Saat berbicara, tubuh Tianhu Yaoshuai dipenuhi dengan aura iblis merah tua, yang membuat tubuhnya sangat ganas. Coba ini, melihat ini, transformasi Dewa Naga Xiao Yan terwujud, dan segera jatuh melalui kekosongan selangkah demi selangkah, dan berjalan ke Komandan Iblis Rubah Surgawi, melampiaskannya. Transformasi ketiga dari transformasi Dewa Naga, transformasi lengan setengah naga. Setelah napas, sisik naga berbentuk kura-kura yang mempesona muncul di lengan Xiao Yan. Segera setelah Xiao Yan mengerahkan transformasi ketiga Dewa Naga hingga batasnya, tubuh Xiao Yan menegang dan kekuatan tubuhnya meningkat pesat. Bahkan di lengan, cahaya pola tuan tanah seperti raksasa sungguhan di lautan, menyapu seluruh pegunungan duel. Seketika, tekanan yang mengerikan perlahan terpancar dari lengan Xiao Yan, baunya seperti raksasa sungguhan di dunia. Naga, kekuatan ini, sisik naga dari klan naga. Banyak orang di luar melihat cahaya redup di lengan Xiao Yan dan pola naga yang samar, tetapi kehilangan suara mereka. Naga, sampai batas tertentu, juga merupakan sejenis monster, dan mereka juga merupakan eksistensi teratas di antara monster, tetapi karena kekhususan spesies mereka, mereka telah mandiri jauh sebelum perang antara langit dan bumi, dan mereka telah menjadi batas mereka sendiri. Tentu saja, meskipun demikian, itu tidak dapat mengubah status klan naga sebagai raksasa di dunia iblis, baik itu kekuatan atau kekuatan fisik, itu membuat monster yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Anak ini ternyata sedikit bergantung, tidak heran dia mampu mengalahkan 8 jenderal iblis sekaligus. Pada saat ini, penghinaan di wajah Tianhu Yaoshuai perlahan menghilang, karena itu berasal dari pola naga cahaya samar di lengan Xiao Yan. Di atas sisik naga, aku bisa mencium paksaan yang nyata. Tingkat paksaan itu hanya dapat dimiliki oleh pembangkit tenaga naga sejati. Jelas,
Sisik naga yang dikendalikan oleh Xiao Yan sekarang berasal dari pembangkit tenaga naga sejati, ini membuat Tianhu Yaoshuai harus serius. Tinju transformasi naga, melihat seluruh tubuh Tianhu Yaoshuai, ekor rubah seputih salju terus bergetar, dan gelombang energi merah melilitnya, tidak diragukan lagi menunjukkan kekuatan bintang 8,5 langkahnya, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum, jalan. Kekuatan transformasi ketiga Dewa Naga sudah cukup untuk memungkinkan Xiao Yan benar-benar melepaskan jejak kekuatan lengan sisik naganya, tetapi sebelumnya, dia hanya menggunakan keterampilan bertarung tersembunyi dari pola Tuan Tanah. Pergi, begitu suara itu jatuh, wajah Xiao Yan menjadi dingin, gelombang sisik naga cahaya redup di lengannya meletus dengan paksaan yang menyilaukan, dan kemudian tiba-tiba mendorong keluar ke kehampaan di depannya, sebuah lingkaran ganas yang dikelilingi oleh cahaya gelap. Bayangan naga menyapu dan meraung, menyerang Tianhu si tampan iblis. Ekor rubah surgawi. Setelah melihat ini, Tianhu Yaoshuai menarik napas dalam-dalam. Dia jelas merasakan jejak paksaan nyata dari serangan ini, tetapi setelah mengedipkan matanya, dia mendengus dingin, dan ekor rubah seputih salju di belakangnya tiba-tiba. Setelah meninggalkannya, ia mengembang dengan cepat, dan bulu seputih salju di ekor rubah seputih salju itu jatuh dan memberkatinya di tubuhnya, melunakkan tubuhnya seperti batu besar kuno yang tidak bisa dihancurkan. Ho ho ho, Duo Guang Longying secara alami adalah kekuatan mengerikan Xiao Yan dalam transformasi ketiga Dewa Naga, dan dengan bantuan kekuatan pola tiran, paksaan semacam itu sudah cukup untuk benar-benar membuat monster menjadi binatang buas. Tergerak olehnya, puff, Longying melilit tubuh Tianhu Demon Shuai, terus-menerus melepaskan tekanan dari atasannya, membuat Tianhu Demon Shuai sangat mengerikan. Heavenly Foxtail, Ton. Setelah beberapa saat, melihat ekspresi fokus Xiao Yan, Heavenly Fox Demon Shuai mendengus dingin, ekor rubah seputih salju yang melayang di atas tubuhnya benar-benar tampak memiliki kehidupan, dan bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan kagum, itu membentuk bilah tajam yang luar biasa dan meraung ke arah Xiao Yan yang berada di dekatnya. Bagus, datang. Pola penguasa dunia bawah, langit Fata Morgana. Xiao Yan melihat ini, tetapi sudut mulutnya menjadi dingin, dan segera pola penguasa dunia bawah pada lengan sisik naga melepaskan cahaya yang menyilaukan, dan arus air yang tak terhitung jumlahnya tampaknya dilepaskan, dan seberkas cahaya mengangkat langit. Layar, raksasa menyelimuti Xiao Yan, memicu auranya seperti makhluk naga sungguhan. Pada saat ini, kekuatan Xiao Yan sangat tirani, brak. Gelombang air yang tak terhitung jumlahnya itu tampaknya mengandung semacam kekuatan kuno, dan mereka baru saja melampiaskan amarah mereka dengan aura mengerikan yang menghancurkan orang mati dan membelenggu komandan iblis rubah surgawi yang ganas. Kekosongan seluruh pegunungan pertempuran itu dipenuhi dengan rasa depresi dan distorsi yang ekstrim, dan napas mereka berdua menjadi bermartabat. Pada saat ini, ekor seputih salju itu benar-benar dicegat di udara oleh langit Fata Morgana yang besar, dan tekanan air yang besar melilit ekornya dengan erat, memutar dan menghancurkannya. Sesaat, ekornya bergetar hebat, dan setelah beberapa napas, depresi besar itu diumpankan kembali ke tubuhnya, dan jejak kekerasan yang berdebar-debar merasuki pipi Ling Tianhu Yaoshuai. Tingkat penindasan ini membuat Tianhu Yaoshuai benar-benar tergerak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pembangkit tenaga listrik tahap awal abadi bintang 7 yang kecil benar-benar dapat menampilkan serangan tirani seperti itu. Bajingan kecil, komandan ini akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Setelah beberapa saat, Tianhu Yaoshuai buru-buru memanfaatkan hilangnya kesadaran Xiao Yan dan menarik ekornya, melihat mayat yang hancur oleh langit Fata Morgana. Ekor seputih salju yang tampak seperti raungan menusuk keluar. Jika satu langkah lebih lambat, saya khawatir ekor ini akan hancur total menjadi bubuk, dan kemudian sumber aslinya pasti akan hilang. Orang ini cukup kuat. Karena tinju sisik naga Xiao Yan dan Tianhu Yaoshuai tidak dapat dibedakan, dan tirai langit Fata Morgana memblokir serangan diam-diam Tianhu Yaoshuai, ribuan orang di luar tempat tersebut dapat melakukannya. Mata Raja Iblis sedikit menyipit menjadi satu garis, dan suara yang mencurigakan muncul. Berdasarkan pengalamannya, dia secara alami dapat merasakan kekuatan yang terkandung dalam langit Fata Morgana di sekitar Xiao Yan, serta kekuatan mengerikan di atas lengan naga yang mengguncang semua hal. Orang yang cukup kuat. Setelah menarik napas, sisik naga Xiao Yan menutupi lengan Xiao Yan, pola Underlord merangkak dengan tenang, dan pola Underlord berbentuk kura-kura perlahan mengelilingi lengannya. Seperti makhluk kuno dari zaman kuno, diam-diam memperhatikan dunia, tubuh Xiao Yan langsung mundur, melayang di atas layar laut yang besar.
Binatang kecil, kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu mengatasinya. Api penyucian Tianhu. Setelah dia bernapas, ekornya yang layu menyatu dengan tubuhnya, dan aura merah tua yang menyesakkan menyebar dari tubuhnya yang agung. Setelah beberapa saat, itu padat seperti jaring laba-laba. Di samping Tianhu Yao Shuai, kekuatan jiwa, Yu Ming Tianxuan, melihat serangan marah Komandan Iblis Tianhu di depannya, senyum Xiaoyan perlahan berubah dari kusam menjadi dingin. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang sangat kuat datang. Pada saat itu, serangan ganda dari tirai langit Fata Morgana dan kekuatan jiwa akan sepenuhnya membungkus pegunungan ini, seperti kuil air yang berisi semua hal yang dipenjara. Kandang elemen air, disertai dengan penindasan kekuatan jiwa, penindasan semacam itu, bahkan Tianhu Yao Shuai yang tirani yang seperti dewa petarung bintang 8,5 langkah, tanpa sadar waspada. Tabrakan, setelah sekejap mata, di seluruh langit, bulu putih salju yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan jatuh dari Tianhu Demon Handsome, dan setiap guncangan akan membuat serangan mengerikan Xiao Yan mengandung jejak gemetar. Itu sebenarnya api penyucian Tianhu. Aku tidak menyangka bahwa ini bahkan dipaksa keluar. Ini adalah keterampilan bertarung di puncak peringkat suci. Tampaknya orang bernama Xiao Yan ini telah membuat Tianhu Yao Shuai cukup memperhatikan. Layar laut besar di sekitar Xiao Yan tidak boleh diremehkan, dan dia tampaknya memiliki kekuatan yang tidak biasa. Kekuatan macam apa itu? Petik 2 petik 2. Ada beberapa orang yang cerdas di luar Battle Mountain Range, dan mereka berkata setelah melihat pertempuran yang begitu sengit di lapangan. Ini adalah kekuatan jiwa. Orang baik, ini benar-benar tidak terduga. Setelah Sun bernapas, pupil 10.000 Raja Iblis menjadi aneh, dan dia tersenyum muram. Di dunia monster, kecuali ada monster khusus, mereka pada dasarnya tidak mengolah kekuatan jiwa, dan hanya ada sedikit monster yang mengolah kekuatan jiwa, tetapi monster yang dapat mengolah kekuatan jiwa, sampai batas tertentu, adalah kekuatan fisik atau tempur. Karena lemah, di mata monster, hanya ada perbedaan mutlak dalam fisik atau kekuatan. Adapun sisi lain, seperti perapal formasi, mereka cukup meremehkan. Boom! Di lapangan, keduanya menyerang tepat setelah kontak, dan tiba-tiba pohon dan batu yang tak terhitung jumlahnya di seluruh pegunungan, seperti akhir gempa bumi dan tsunami, menjadi gelisah dan bahkan di atas kehampaan ada suara kehampaan yang runtuh. Nak, mari kita menang dengan satu pukulan. Jika kau bisa menahan serangan ini dariku, posisi Komandan Iblis akan diserahkan. Dikelilingi oleh api penyucian Tianhu, kekuatan Komandan Iblis Tianhu telah meroket banyak, dan bahkan aura yang menyesakkan di sekujur tubuhnya. Tepat di pikiranku, jika kau bisa menahan serangan ini dariku, tutup mulutmu. Mata Xiao Yan berkedip dengan niat bertarung yang menyilaukan, dan dia menunjukkan kekuatannya hingga batasnya, tersenyum licik. Lakukan, tebasan rubah surgawi. Dengan perintah, ekor putih salju yang keriput di bagian belakang berubah menjadi bilah tajam dalam sekejap, diukir dengan sosok rubah yang menawan, dan segera menebas ke bawah. Tak terhitung jumlahnya menawan dan membawa rubah yang ganas dengan aura mengerikan bergegas keluar. Cahaya pedang merah menyala dengan kekuatan yang sangat berbahaya, dan dengan cahaya pedang yang dikelilingi oleh rubah-rubah ganas yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika itu adalah peri petarung bintang 8 yang nyata, ia hanya bisa menghindari ujungnya untuk sementara. Weng Om, tirai langit Fata Morgana, yang diiri oleh kekuatan jiwa, tampaknya memiliki vitalitas, dan perlahan-lahan berubah menjadi makhluk besar berbentuk kura-kura yang terdiri dari air yang tidak berwarna dan transparan, bercokol di belakang Xiao Yan, mengawasi api penyucian rubah surgawi dengan bantuan penampilan yang menyesakkan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan benar-benar tidak terkendali. Ketika dia melangkah keluar, makhluk berbentuk kura-kura di belakangnya juga merupakan tubuh seperti gunung yang besar dengan sentuhan seon raksasa di laut dalam. Napas tersapu, puff, dengan suara, makhluk besar berbentuk kura-kura itu langsung menahan tebasan Tianhu Yao Shuai dengan seluruh kekuatannya. Setelah napas, jejak retakan terbuka pada cahaya pedang yang menyesakkan, dan di belakangnya seperti jaring laba-laba. Api penyucian rubah surgawi dan rubah-rubah ganas yang mengelilingi Daomang hancur total dengan aura dekadensi. Untuk sesaat, napas yang menakjubkan dan suara ledakan yang melonjak tiba-tiba bergema dari kehampaan di langit. Ini adalah kekuatan Tuan Tanah. Pada saat ini, ekspresi yang sangat rumit melintas di pupil Tianhu Yao Shuai, dan baru saja akan melawan, tekanan dari atasan membuatnya tidak dapat bergerak,
dia hanya bisa menatap kosong kebayangan besar makhluk berbentuk kura-kura di sekitarnya, membantainya. Baxia Gelombang adalah raja sejati dari klan naga, dan sisik berpola di lengan Xiao Yan jelas memiliki asal yang sama. Boom! Bulu putih salju yang mengandung energi jahat baru saja menyentuh raksasa di belakang Xiao Yan, dan kekuatan penghancur yang mengerikan muncul secara spontan, dan riak energi yang dibentuk oleh energi cahaya redup dan energi merah benar-benar meledak di langit, dan bahkan tumbuhan dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya di atas gunung-gunung di bawah berubah menjadi debu dalam sekejap. Pertempuran yang mengejutkan seperti itu mengejutkan semua orang di luar lapangan. Tianhu Yaoshuai, kau kalah. Setelah beberapa saat, makhluk berbentuk kura-kura di belakang Xiao Yan berhenti tiba-tiba. Pada saat yang sama, tangan Xiao Yan yang terbungkus sisik naga perlahan terangkat, menunjuk ke arah Tianhu Yaoshuai, dengan ringan. Aku kalah. Pada saat ini, rasa dekadensi muncul di mata Tianhu Yaoshuai. Dia tidak ragu bahwa jika Xiao Yan tidak berhenti pada saat ini, dia akan benar-benar kalah pada saat berikutnya. Menghancurkan, bahkan mungkin, jatuh langsung. Melihat pembukaan Tianhu Demon yang tampan di lapangan, banyak penonton monster lainnya menunjukkan keterkejutan mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tianhu Demon yang tampan ini, yang berada di tahap awal dari petarung abadi bintang 8, berada di tahap awal dari petarung abadi bintang 7. Di tangan, itu akan sangat rentan. Pada saat ini, penonton merasa ngeri aku kalah. Suara berat itu sepertinya mengandung semacam kekuatan sihir, dan tepat setelah itu terdengar, seluruh tempat itu meluapkan amarah dan gemuruh, dan suara keterkejutan itu tak ada habisnya. Si tampan iblis Tianhu yang tirani, yang sama tiraninya dengan petarung abadi bintang 8,5 langkah, benar-benar akan kalah dari seorang pria yang kekuatannya hanya di tahap awal petarung abadi bintang 7, yang mengejutkan banyak monster yang hadir, tetapi sayangnya mereka menyaksikan pertempuran ini dengan mata kepala mereka sendiri, jadi mereka harus mengakui keasliannya. Setelah istirahat, mata banyak pembangkit tenaga listrik yang melihat Xiao Yan menjadi ngeri. Benarkah menang? Di luar arena, Jenderal Serigala dan Iblis bertanduk menatap kosong ke sosok Xiao Yan di arena, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Awalnya Iblis hanya membiarkan Xiao Yan mencoba, siapa tahu itu benar-benar berhasil. Xiao Yan hari ini adalah salah satu komandan Iblis, dan dia akan segera memimpin pasukan negara 10.000 Iblis ke medan perang kuno. Kata Komandan Iblis mewakili terlalu banyak. Baiklah, aku menang. Dan orang ini benar-benar memiliki pola Raja Naga, dan bahkan mengolah kekuatan jiwa. Sungguh mengejutkan. Raja Wan Yao memandang sosok Xiao Yan di lapangan dan tersenyum. Dan kurasa orang ini tampaknya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Penatua Mo, buatlah pengaturan, biarkan Su Shao datang dalam 3 hari, dan biarkan dia mencoba Su Shao untuk kita. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Aku akan menyerahkannya padamu dalam beberapa hari terakhir. Ngomong-ngomong, aku bisa memberikan Xiao Yan beberapa hadiah yang pantas. Arti selanjutnya sangat jelas, dan itu terburu-buru, jelas ada sesuatu yang mendesak. Orang ini, kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, Jenderal Serigala itu sedikit banyak terkejut di dalam hatinya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, hanya melihat tubuh di depannya sedikit rileks. Telapak tangan Bai Zi terulur padanya, sesaat waktu ragu-ragu. Oh, lupakan saja, kekalahan adalah kekalahan. Dasar bajingan, kau benar-benar menyembunyikannya. Setelah beristirahat di arena, Tianhu Yaoshuai, yang meletakkan tangannya di tangan Xiao Yan, berkata dengan senyum gagah. Meskipun kalah, Xiao Yan tiba-tiba menarik kembali pukulan terakhirnya dan mengulurkan tangannya dengan ramah. Jelas, dia memenangkan banyak niat baik dari orang ini. Bagaimanapun, monster juga menghormati kekuatan mereka, belum lagi kekuatan dan temperamen Xiao Yan. Seorang pria yang sangat baik, Tianhu Yaoshuai mampu untuk kalah. Itu hanya kebetulan. Ngomong-ngomong, berapa tingkat kekuatan Su Shao? Xiao Yan mendukung Tianhu Yaoshuai, dan segera bertanya dengan lembut, kekuatan Su Shao sama sekali tidak sebanding dengan Tianhu Yaoshuai, dan pertempuran yang paling sengit masih jauh. Untuk beberapa waktu, Xiao Yan harus meningkatkan kemampuannya dan mencari informasi secepatnya. Sangat kuat. Ketika aku dipromosikan menjadi Yaoshuai beberapa hari yang lalu, aku bertarung melawannya. Meskipun orang ini baru berada di tahap awal dari 8 bintang pejuang abadi, tetapi aku gagal bahkan jika aku tidak bertahan dalam 3 pertemuan tatap muka.
Kekuatan orang itu sangat aneh dan sangat menyeramkan, bahkan jika aku menghadapinya secara langsung, aku masih akan mengalami jantung berdebar-debar. Pada saat ini, seolah-olah menusuk rasa sakit di hatinya, Tianhu Yaoshuai berhenti dan berkata, matanya bersinar dengan ketidakberdayaan yang langka. Begitukah? Xiao Yan mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Tuan Xiao Yan, pertempuran hari ini sudah berakhir, dan 3 hari kemudian, kamu dan Tuan Su Shao akan diatur untuk bertarung. Silakan kembali ke istana. Setelah beberapa saat, setelah Xiao Yan dan Tianhu Yaoshuai berpisah, Jenderal Serigala mendatangi Xiao Yan dengan hormat dan berkata, adapun Komandan Iblis Rubah Surgawi, dia masih Komandan Iblis, tetapi sekarang dia hanya orang terakhir di antara 3 Komandan Iblis yang baru dipromosikan. Ya, ngomong-ngomong, apakah ada pembelian pil obat dalam jumlah besar atau lelang di sini? Xiao Yan mengangguk, dan langsung bertanya kepada Jenderal Serigala. Apakah Anda perlu membeli sesuatu, Tuan? Sebagai Komandan Iblis, Anda berhak membeli bahan obat atau pil obat apapun yang sesuai dengan kebutuhan Anda dari lelang, dan perbendaharaan negara 10.000 iblis kami akan membayarnya. Ini juga semacam hadiah yang diberikan oleh negara kepada para jenderal tentara. Jenderal Serigala menjelaskan dengan sabar. Dan hal-hal baik seperti itu. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan sangat gembira. Xiao Yan tahu bahwa mampu mengalahkan Komandan Iblis Rubah Surgawi memiliki banyak keberuntungan, dan yang paling kurang dari Xiao Yan sekarang adalah keterampilan bertarung dan metode menyerang sulit untuk menyebabkan gerakan pembunuh yang sebenarnya. Level petarung abadi bintang 7 sudah membutuhkan keterampilan bertarung puncak yang sebenarnya dari peringkat suci. Sedangkan untuk petarung abadi bintang 8, saya khawatir itu sudah cukup untuk mengendalikan seni abadi, dan pertempuran di level itu akan menjadi pertempuran yang mengguncang bumi. Menghadapi Su Shao yang lebih kuat, pasti ada beberapa kartu truf. Sekarang kekuatan jiwa dan transformasi naga telah terungkap, saya khawatir hanya kekuatan spiritual dan kekuatan api suci. Jadi saya benar-benar merasa sedikit tidak berdaya. Anda tidak dapat mengungkap atribut kayu dan atribut petir Anda di sini. Itu akan sangat buruk bagi situasi Anda. Tuanku, silakan. Jenderal Serigala membawa Xiao Yan dan perlahan meninggalkan arena, menuju rumah lelang di negara monster segudang. Negeri 10.000 iblis itu luas, jadi tempat pelelangannya juga terletak di jalan yang ramai di kota itu. Akan tetapi, sungguh mengherankan bahwa orang-orang datang dan pergi di pintu depan tempat pelelangan, tetapi tidak seorang pun melewati pintu belakang, bahkan tempat pelelangan itu sendiri. Di pintu belakang gedung yang megah itu, sekelompok pasukan iblis ditempatkan di sini, tampak berjaga-jaga. Tuan Yaoshuai, Tuan Jenderal Serigala itu, baru saja membawa Xiao Yan ke sini, dan para pengawal yang auranya tajam tidak dapat menahan diri untuk tidak memberi hormat kepadanya. Ayo datang ke pelelangan untuk membeli beberapa barang, apakah Presiden Su ada di sana? Jenderal Serigala itu mengangguk sedikit dan bertanya dengan aura menindas yang merupakan satu-satunya di pasukan itu. Presiden Su tampaknya sedang menerima orang penting tertentu di ruang tamu. Saya akan membawa kedua orang dewasa itu ke sini. Silakan ke sini. Sambil berbicara, kedua sosok Xiao Yan, yang dipimpin oleh pengawal iblis, bergerak menuju lapangan bagian dalam aula pelelangan. Tempat pelelangan itu sangat besar, dan sekarang pelelangan itu sudah penuh dengan orang, dan jelas ada banyak pelelangan yang sedang berlangsung. Saat ini, di bagian dalam pelelangan, di ruang tamu yang indah, area di sekitarnya dibangun dengan batu giok putih bulan yang tak terhitung jumlahnya, dan itu berisi suasana yang menyegarkan dan damai. Sekilas, diketahui bahwa itu digunakan untuk menerima tamu terhormat. Permintaan Su Shao Yaoshuai benar-benar sulit bagi kami untuk melakukannya. Saat ini, dua sosok berdiri perlahan di aula. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang dikelilingi oleh aura hijau, tampak acuh tak acuh di depannya. Sosok berjubah hitam itu membuka mulut dan berkata, sosok berjubah hitam itu benar-benar menutupi tubuhnya, hanya memperlihatkan bagian di atas lehernya. Su Shao, yang merupakan yang pertama dari para iblis tampan yang baru dipromosikan, memiliki kekuatan dari petarung abadi bintang 8 di tahap awal. Hehe, Presiden Su seharusnya menjadi orang kuat yang mengerti kebenaran gelombang. Selain itu, kristal yang ingin saya beli semuanya adalah persiapan untuk memasuki medan perang kuno. Saya harap Presiden Su tidak salah mengartikan apa yang saya maksud. Sosok berjubah hitam itu berkata dengan lembut, sedikit peringatan muncul, lalu Su Shao berkata dengan lembut.
bersiap untuk memasuki medan perang kuno. Sepertinya Su Shao ini benar-benar memiliki masalah besar. Presiden Su tersenyum sedikit dan tidak berjanji padanya untuk pertama kalinya. Su Shao datang ke sini hari ini, dan dia memohon kristal khusus yang disebut blok setan kristal jahat. Jika kristal ini ditempatkan pada waktu yang biasa, tentu saja tidak akan ada masalah. Namun sekarang masalahnya adalah efek dari blok kristal iblis jahat. Ia dapat menyerap kekuatan jahat atau energi sihir khusus, sehingga untuk sementara membuka celah sempit, yang merupakan keharusan untuk memasuki beberapa tempat jahat dan berbahaya. Tampaknya ada penjara penindasan iblis di medan perang kuno, dan sekarang pikiran Su Shao mungkin perlahan-lahan menjadi jernih. Hei, bukankah ini Tuan Su Shao Yao Shuai? Lama untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, ketika keduanya menemui jalan buntu di lapangan, tawa yang menyegarkan perlahan menyebar. Orang-orang yang datang adalah Xiao Yan dan Jenderal Serigala. Dan sepertinya 1 atau 2 jam kemudian, di asrama ini sekarang, ujian akhir sepanjang malam untuk pengesahan. Kemarin, saya tidak tidur sampai pukul 4 pagi. Setelah ujian pukul 12 pagi, saya kembali untuk menebus tidur saya, dan itu akan terjadi nanti. Dan ulangan bahasa Inggris besok, ujiannya hari Rabu, kurasa mereka harus begadang juga, terlalu sulit. Ujian selesai hari Rabu, dan akan meledak hari Kamis sampai akhir tahun. Pokoknya, kurasa 5 dan 6 adalah batasnya. Tentu saja, jika hadiah tiketnya sedikit lebih banyak, 10 juga mungkin, hehe. Kalau saatnya tiba, tolong tampar wajahku sebanyak mungkin. Di akhir tahun, akan selalu gila sekali.